Hari Rabu Abu menandai masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari atau 6 minggu. Inilah masa pergumulan, penuh tantangan dan godaan, sekaligus masa penyesalan dan pertobatan. Kita membutuhkan kekuatan iman dan spiritualitas yang murni untuk menjalaninya karena kita fana, rapuh dan lemah. Kita hanya debu abu. Oleh sebab itu, mari tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Allah, serta memohon rahmat dan kuasa-Nya untuk menguatkan kita, sehingga kita tabah melangkah dengan meneladani Kristus di saat masa-masa derita dan sengsaranya, untuk terus berjalan sambil memikul salib sampai tiba di hari kemenangan, yaitu Paskah. Jemaat Tuhan, terimalah salam, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagimu juga. Hari ini kita patut bersyukur dan merasakan sukacita karena kebaikan Tuhan. Dan marilah kita menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepadanya. Biarlah ibadah saat ini memberikan kesegaran iman bagi hidup kita. Sambil berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau tidak membenci satupun yang telah Kau ciptakan. Engkau mengampuni semua orang yang menyesali dosanya. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda, buatlah kami sadar dan mengakui betapa buruknya keadaan kami, bahwa kami fana dan rapuh, kami hanya debu dan abu. Di hadapan-Mu kami tunduk dan menyesal, serta berkabung atas dosa kami. Ampunilah dan layakkanlah kami, biar kami kembali menjadi milik-Mu, sebab Engkau Allah Maha Pengasih dan Pengampun. Engkau tidak mengingat-ingat dosa kami. Engkau yang kami puji dan sembah melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Biarlah persekutuan ini semakin menguatkan iman percaya kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 34 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 34 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membaca tulisan yang tercetak keluar, Bapak Ibu akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur 34 ayat 2 sampai ke 5 yang menyatakan,
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktunya. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan bacaan kita pada ibadah keluarga sore hari ini yang terambil sesuai dengan sabda bina umat bacaan pada sore hari ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 hingga yang kelima. Kita biarkan Alkitab di tangan kita terbuka. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk kita mengerti dan memahami akan firman yang akan kita baca. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, Alkitab di tangan kami sudah terbuka. Kami siap untuk membaca dan merenungkannya. Tapi kami mohon ya Bapa, kuasa Roh Kudus untuk memenuhi mata hati pikiran kami. Berikan kami hikmat pengertian untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat hingga kelima yang mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah? Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Shalom, apa kabar semua yang ada di rumah? Pasti sehat. Puji Tuhan, kita sudah masuk di hari ke-17 pada bulan kedua di tahun 2021. Di mana hari ini juga diperingati sebagai Hari Rabu Abu bagi saudara-saudara kita. Kita bersyukur kita masih dalam penyertaan dan kasih setia Tuhan. Meskipun kita masih ibadah secara virtual dalam rumah tangga kita masing-masing, saya di sini, Bapak Ibu Saudara di rumah, saya percaya
damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam persekutuan kita bersama seluruh anggota keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita dalam sepekan ini yang sudah diawali pada khotbah hari Minggu kemarin terambil dari surat pertama Yohanes kepada jemaat binaannya. Yohanes mau memperkuat kepercayaan umat kepada Allah Anak dan Allah Bapa yang esa agar umat tidak keliru. Karena pada kehidupan umat itu muncul berbagai tantangan dari pemahaman yang mengingkari keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Nah, di sini mau ditekankan perjuangan anak-anak Allah yang sudah tahu sebelumnya dan menerima perintah Tuhan di saat mereka berada dalam kehidupan yang penuh tantangan dan pergumulan. Ia harus percaya siapa Tuhan kita Yesus Kristus yang berkuasa atas apapun. Umat harus menggalang iman dalam hidup ini di tengah persoalan dunia ini. Tema yang diambil pada sore hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, iman mengalahkan dunia. Bacaan kemarin pada pasal 4 ayat 6 bisa kita baca bersama-sama. Bapak Ibu di rumah masing-masing bisa melihat. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, di zaman akhir ini ada dua roh dalam kehidupan umat Tuhan, yaitu roh kebenaran dan roh yang menyesatkan atau antikristus, yaitu mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Itu bisa dilihat dari bacaan sebelumnya dalam pasal 2 ayat yang ke-25. Sedangkan roh kebenaran dinyatakan melalui hidup anak Tuhan dalam kasih Allah. Itu jelas sekali dalam pasal 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya, yang hidup dalam roh kebenaran, mereka hidupnya dalam kasih Allah. Dari hal kecil Tuhan bilang, ikuti aturanku tidak berat. Kita belajar mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa dari hal kecil yang ada di sekitar kita? Keluarga, saudara. Kita diminta untuk mengasihi saudara-saudara kita. Dari hal itu kita belajar bagaimana kita mau mengasihi Allah. Kita mengatakan kita orang yang mengasihi Allah. Kalau orang-orang di sekitar kita pun kita tidak kasihi. Belajarlah untuk mengasihi saudara kita, sesama kita yang kelihatan di depan mata kita. Tapi kita lihat situasi saat ini. Yang ditawarkan dunia dalam kehidupan saat ini penuh dengan keegoisan, kesombongan, keserakahan, konflik dari keanekaragaman kehidupan umat. Yang hanya memikirkan bagaimana mendatangkan hal-hal yang mendatangkan untuk menyenangkan diri sendiri, menguntungkan diri sendiri. Kita lihat berita-berita bagaimana hidupan dalam keluarga kandung, dalam saudara-saudara bisa terjadi konflik. Bisa terjadi saling membunuh, bisa terjadi saling mengadili, saling menuntut satu dengan yang lain. Di sini tantangan kita anak Tuhan. Anak Tuhan harus tetap berpegang, yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus punya kuasa yang selalu ada untuk kita.
Ini yang mau disampaikan dan dituntut Yohanes untuk dipegang erat oleh umat binaannya, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Kristus Sang Mesias untuk melakukan perintah-perintahnya. Ayat ketiga katakan, inilah kasih kepada Allah. Dalam bacaan kita ayat ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Lalu bukan berarti mereka yang hidup dalam roh kebenaran, yang sudah berjalan menurut perintah Tuhan, atau mereka yang takut akan Tuhan tidak luput dari pergumulan atau tantangan hidup yang boleh dialami saat ini pada dunia pada umumnya. Terlebih dalam situasi kondisi saat ini, pandemik saat ini, yang bukan hanya terjadi pada kita di jemaat ini saja, tapi terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan di seluruh dunia, termasuk di dalamnya anak-anak Tuhan. Disinilah Tuhan mau menunjukkan bahwa anak Tuhan dalam situasi kondisi ini ia harus menang karena dia punya iman. Percaya bahwa Tuhan Kristus itu berkuasa. Ayat 4 bilang, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari apapun. Dengan tetap pasti kita percaya, bukan kita mengabaikan apa yang sudah diberikan aturan oleh pemerintah, yaitu kita harus tetap menjaga 5M itu. Jangan karena kita berpikir kita punya Allah yang berkuasa dengan situasi pandemik saat ini di mana yang terpapar meningkat, lalu kita juga seenaknya keluar tidak pakai masker. Bukan begitu. Kita pun harus mentaati apa yang diberikan menjadi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh mengabaikan tantangan yang menghambat pelayanan kita. Tapi sebaliknya, kita harus berusaha memantapkan iman kita di situasi kondisi saat ini. Catatan untuk kita pada sore hari ini dari perikop yang kita baca pada sore hari ini. Pertama, kita tidak kalah. Pada masa pandemik ini, siapa yang tidak punya masalah ekonomi? Karena banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan mata pencaharian, banyak yang mengalami krisis ekonomi. Semua kebutuhan semakin meningkat, harga melonjak. Siapa yang tidak pusing akan hal itu? Tapi kita mau diingatkan dengan ruang aktivitas kita yang dibatasi saat ini. Kita tidak boleh kalah. Iman kita harus semakin bertumbuh. Dengan waktu-waktu kebersamaan kita bersama keluarga kita saling menguatkan. Agar kita tidak terlena dengan kekhawatiran, dengan ketakutan kita. Tapi anak Tuhan harus menang karena iman. Yang kedua, jangan kendor. Kita baru ruang batas gerak kita dibatasi, jangan kita kendor untuk melakukan hal-hal, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan izinkan kita terpapar atau kita terdampak pada kehidupan kita saat ini dalam situasi kondisi. Meski kita masih ibadah secara virtual dari rumah kita masing-masing seperti saat ini. Tetapi hal ini janganlah membuat kita, ibadah kita lalu kendor, lalu mulai selingan saja. Tapi mari dengan situasi kondisi saat ini, kita gunakan waktu
hubungan spiritual kita bangun untuk komunikasi kita kepada Tuhan. Membangun keakraban kita dengan keluarga, seluruh anggota keluarga. Jangan biarkan iblis memakai situasi kondisi ini karena kita mulai kendor. Kita tidak membentengi iman kita. Tapi mari kita tetap membangun iman kita bersama seluruh anggota keluarga agar kita semakin dikuatkan untuk kita menghadapi pergumulan saat ini. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang mengatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Luar biasa. Kita teguh, kita harus kuat. Kita bersama dengan semua persekutuan untuk selalu datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua tidak akan sia-sia. Tuhan akan menolong kita melewati masa ini. Kita yakin dan percaya. Yang ketiga, jangan berhenti melakukan perintahnya. Tadi katanya dalam firman Tuhan bahwa sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan dikasih catatan bahwa perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Jangan dengan alasan situasi pergumulan kita, lalu kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita hanya pusing dengan persoalan kita sendiri. Kita hanya mau berdoa untuk pergumulan kita sendiri. Kita lupa ada sesama kita, ada saudara-saudara kita. Kita lupa tidak punya kepekaan lagi dengan situasi di sekitar kita. Perintah Tuhan untuk kita mengasihi mereka yang terlihat dengan mata kita. Untuk kita lakukan perintahnya dalam kehidupan kita. Ingat, kita punya Allah Bapa yang berkuasa. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Dalam setiap doa-doa kita sampaikan apa yang menjadi permohonan kita. Dan Tuhan kita tidak tidur. Ia akan menjawab semua apa yang menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Maka iman kita pun mampu mengalahkan semua kekhawatiran, pergumulan, tantangan hidup kita di tengah situasi pandemik saat ini. Saya mau ngajak Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap senantiasa melakukan perintahnya. Mari kita memantapkan iman kita dengan kuasa Roh Kudus menghadapi dan mengalahkan kuasa-kuasa dunia. Tidak perlu kita takut menghadapi persoalan yang ada, kondisi pandemik yang ada. Dengan semakin banyak terpapar, dengan apa yang ada di luar sana, jangan kita takut. Karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Dan di dalam Dia kita lebih dari seorang pemenang. Dan bersama Yesus kita bisa melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saya semua. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah
Jemaat, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan, kalau sore hari ini kami boleh belajar kembali melalui firman Tuhan yang boleh kami baca pada sore hari ini. Ya Tuhan, biarlah kami boleh belajar untuk melihat dengan segala situasi kondisi yang boleh kami alami pada saat ini, bahwa kami punya Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kami punya iman yang dapat mengalahkan apa yang ada di hadapan kami. Segala ketakutan, kekhawatiran, pergumulan hidup kami ya Bapa. Kami hanya mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang punya kuasa menaklukkan segalanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan saat ini, dalam kondisi pandemik saat ini, banyak bagian dari jemaat ini ya Bapa, yang saat ini dapat mengalami kesulitan ekonomi. Biarlah ya Tuhan, mereka boleh tetap melihat bahwa Allah kami Allah yang Maha Kaya, Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu mendengarkan setiap seruan doa kami. Biarlah ya Tuhan kami boleh belajar dari apa yang kami baca pada sore hari ini, bahwa semua pergumulan tantangan hidup kami tidak boleh membuat iman kami lemah. Tidak boleh membuat iman kami kendor untuk datang bersekutu kepadamu ya Bapa. Tapi semakin kami dikuatkan untuk kami berlutut meminta dan memohon hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau yang melawat setiap rumah tangga yang saat ini bergumul untuk masalah ekonomi. Setiap rumah tangga yang saat ini dalam kondisi saat ini dengan pergumulan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau juga yang melawat mereka yang dalam kelemahan tubuh. Engkau yang mengetahui segala pergumulan mereka. Engkau yang mengetahui segala apa yang menjadi permohonan mereka dalam doa. Biarlah Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Engkau juga menolong saat ini di mana keluarga-keluarga yang terdampak pada COVID ini ya Bapa. Baik mereka juga yang saat ini menjadi pasien yang terpapar. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka. Agar mereka selalu berserah kepada Tuhan. Karena imun yang kuat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya setiap anak Tuhan, Engkau yang akan menolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menguatkan iman percaya mereka. Kami berserah juga ya Tuhan, menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan, pemberi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan berkat-Mu kepada mereka untuk melayani di tengah jemaat. Bapak Pendeta Yance Tonapa beserta istri dan anak dan keluarga Tuhan Yesus memberkati. Agar dalam pelayanan ini terus Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita. Tuhan juga mau menolong keluarga Bapak Pendeta David Darius. Tuhan memberkati mereka dalam tugas pelayanannya ya Bapak. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Sony dan keluarga, Tuhan memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga seluruh presbiter yang bertugas di tengah jemaat Immanuel WR Supratman. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan juga memberkati karyawan, Tuhan memberkati setiap pengurus Pelkat, semua unit-unit misioner, komisi, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Agar mereka boleh melakukan terus karya kasih setia Tuhan dalam tugas layan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa dari pemerintahan kami yang pada saat ini, baik Bapak Presiden beserta jajarannya sampai kepada ke daerah kami, Bapak Gubernur beserta jajarannya Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan hikmat mereka, agar terus mereka diberikan kesehatan, kekuatan untuk melakukan tugas tanggung jawab dengan segala pergumulan kondisi pandemik saat ini. Bahkan dalam sosialisasi vaksin ini Bapak kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Agar semua boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Agar kami pun boleh lalu dari kondisi saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati terus untuk tenaga-tenaga kesehatan yang berusaha dan berupaya meminimalkan untuk penularan akan virus ini ya Bapa. Engkau berkati kami semua Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Dengar dan sambut doa kami ini ya Bapa.
yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat yang 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku." Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita berdiri untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hari Rabu Abu mengawali masa Prapaskah ini, kami menyadari bahwa tubuh, jiwa, roh dan semua yang kami miliki adalah dari tangan-Mu. Kami ada sampai saat ini adalah anugerah-Mu. Kini kami memberi persembahan sebagai tanda kesediaan kami untuk berbagi kepada sesama. Biarlah setiap hari di masa Prapaskah ini, kami juga mau melakukan puasa agar dapat mendermakan sesuatu setiap hari untuk diteruskan kepada sesama yang membutuhkan. Dengan demikian, kami terus berjalan di jalan sengsara mengikuti jejak-jejak-Mu sampai kemenangan kami di dalam kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, memasuki dan menjalani masa Prapaskah ini untuk menyambut Paskah, ingatlah selalu makna abu yang telah kita terima, bahwa kita menyesali dosa dan bertobat. Kita mengarahkan hati kepada Kristus yang sengsara, mati dan bangkit demi keselamatan kita. Kita memperbaharui janji-janji yang kita ucapkan dalam pembaptisan.
yaitu kita mati atas hidup yang lama dan bangkit kembali dalam hidup yang baru bersama Kristus. Akhirnya, kita menyadari bahwa kerajaan dunia ini akan berlalu, dan kita berjuang untuk hidup dalam kerajaan Allah sekarang ini, serta merindukan kepenuhannya di surga kelak. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya.